Sekolah Minggu di udara. Yeay! Yeay! Bareng Mimi dan Koko. Teman-teman yang baru join, welcome. nice to meet You. Nah teman-teman, bagaimana hasil ujiannya? Semoga teman-teman lulus ya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Teman-teman, sudah tidak sabar kan untuk bernyanyi bersama? Teman-teman, sudah tidak sabar kan untuk belajar firman Tuhan bersama? Mengerjakan aktivitas bersama? Iya dong Mimi. Iya. So, are you ready guys? Yes, I'm ready. Wah, udah siap semuanya nih ya? Sekarang kita mau berdoa dulu Mimi. Iya. Mimi ya yang pimpin kita dalam doa. Mimi ya? Iya. Oke. Ayo teman-teman, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semangat ya. Oke. Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa semangatnya, hebat sekali. Nah, sekarang kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, ajarkan kami untuk dapat mengerti apa yang akan disampaikan dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, bulan ini kita membahas firman Tuhan dengan tema yang baru loh, yaitu ketaatan. Nah, judul cerita kita minggu ini adalah tidak bersungut-sungut, yang terambil dari Keluaran pasal 2 dan pasal 3.
Wah, panjang ya teman-teman. Tidak apa-apa, teman-teman bisa membacanya perlahan di rumah. Setiap hari baca sedikit-sedikit pasal 2 dan pasal 3. Nah, tapi Kak Kesya akan menceritakan, merangkumkan firman Tuhan hari ini. Nah, teman-teman tahu arti dari ketaatan? Tahu tidak? Iya, betul sekali. Ketaatan adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang-orang yang bertanggung jawab di atas kita. Oke, teman-teman. Jadi tanpa menunda-nunda itu ketaatan. Nah, firman Tuhan minggu ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa. Nah, pasti teman-teman sudah tahu cerita tentang Musa ya. Kak Kesya mau memulai dari kelahiran Musa. Musa adalah keturunan Lewi, orang Israel. Ayah Musa bernama Amram dan ibunya bernama Yokebed. Dalam Keluaran 6 ayat 19. Nah, karena orang Israel menjadi bertambah banyak di negeri Mesir, jadi Firaun memerintahkan agar anak laki-laki yang lahir dari orang Israel harus dibunuh. Sedangkan anak perempuan tetap bisa dibiarkan hidup, teman-teman. Nah, sedih sekali ya. Tetapi para bidan yang membantu ibu-ibu dari orang Israel melahirkan ini tidak mau membunuh anak-anak laki-laki yang lahir, teman-teman. Karena mereka takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada ibu-ibu Israel sehingga mereka tetap kuat dan sehat waktu melahirkan. Nah, Musa seperti yang Kak Kesya sudah katakan di atas tadi, anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Wah, kenapa ya? Ya, betul sekali yang teman-teman yang sudah tahu betul. Waktu Musa lahir setelah berusia 3 bulan, orang tuanya menaruh Musa di dalam keranjang dan ditaruh di Sungai Nil agar permaisuri Mesir yang turun mandi ke Sungai Nil bisa mengambil bayi Musa untuk dijadikan anak mereka. Nah, singkat cerita, Musa bertumbuh menjadi besar dalam keluarga Firaun, raja Mesir, dan diberikan pendidikan atau sekolah seperti anak-anak Firaun yang lainnya. Waktu itu, orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir, teman-teman. Dan suatu hari, waktu Musa keluar untuk melihat bangsanya bekerja, dia melihat seorang Israel dan seorang Mesir yang sedang berkelahi. Nah, karena Musa membela orang Israel, maka ia membunuh orang Mesir itu, teman-teman. Dan ternyata perbuatan Musa ini diketahui. Jadi Musa akhirnya takut dan melarikan diri ke Midian. Nah, suatu hari Musa sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba, nah ini ketika Musa sudah pergi ke Midian ya teman-teman, lalu Musa menggembalakan domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Wah, kalau semak duri lalu ada api, kira-kira terbakar tidak semak durinya? Harusnya terbakar ya teman-teman. Seperti kalau orang-orang yang ini membakar sampah ada semak duri kan terbakar ya. Iya, tapi semak duri itu tidak terbakar teman-teman, walaupun dipenuhi oleh nyala api. Wah, luar biasa sekali. Nah, Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena Musa mau mendekati nih. Musa penasaran. Aduh, apa itu? Ketika Musa sudah mau mendekat ke semak duri itu, lalu ada suara. Dan Tuhan memerintahkan bahwa Musa harus melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Nah, Tuhan
memerintahkan kepada Musa agar membebaskan orang Israel dari Mesir, teman-teman. Waktu Musa mendengarkan perintah Tuhan itu, Musa masih ragu, teman-teman. Musa agak ragu nih. Musa bertanya, kalau orang Mesir bertanya, siapa yang menyuruh aku? Apa yang aku harus jawab? Lalu, siapa namamu? Lalu Tuhan menjawab. Tuhan memberitahukan namanya kepada Musa. Yaitu, namanya adalah Aku adalah Aku. Wah. Agar orang Mesir percaya kepada Musa, maka Tuhan memberikan mujizat. Tuhan menyuruh Musa melemparkan tongkatnya ke tanah. Dan tongkat Musa berubah menjadi ular. Wah. Lalu Musa masih segan untuk menaati perintah Tuhan. Karena Musa tahu orang Mesir itu adalah orang-orang yang jahat, tidak berbelas kasihan. Dan Musa berpikir pasti orang Mesir tidak akan mendengarkannya, tidak akan mendengarnya, dan akan menolak bahkan. Jadi Musa terus mencari alasan, mencoba beberapa alasan kepada Tuhan, memberikan alasan A, B, C kepada Tuhan, agar Musa tidak jadi disuruh oleh Tuhan. Nah, Musa berkata bahwa dia tidak pandai berbicara, Tuhan, saya tidak pandai berbicara, Tuhan. Saya tidak pandai, katanya. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai lidah Musa, sehingga Musa tahu apa yang akan dikatakannya. Tuhan memerintahkan agar Musa mengajak Harun. Harun itu siapa? Iya, Harun, kakaknya, untuk pergi bersama-sama dengan dia menghadap Firaun. Dan akhirnya Musa dan Harun berangkat ke Mesir untuk bertemu dengan Firaun. Nah, teman-teman, pada ayat hafalan minggu ini dalam Filipi 2 ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Seringkali kita suka memberi alasan, bahkan kita tuh pintar banget teman-teman memberi alasan. Contohnya, nah kalau kita datang terlambat ke kelas, kita langsung alasannya adalah, aduh maaf, macet. Nah, padahal yang sebenarnya adalah kita itu bangunnya kesiangan teman-teman, tapi kita banyak alasannya, bisa macet, bisa ini, bisa itu. Nah, atau kalau kita disuruh papa atau mama atau guru untuk melakukan suatu tugas, lalu kita menjawab, aduh nanti. Aduh nanti, kita lagi sibuk, saya lagi sibuk. Nah, padahal sebenarnya yang kita lakukan itu bukan hal yang penting, tapi kita malah bermain iPad, bermain apalagi misalnya handphone dan segala macamnya. Kita malah bilang nanti. Nah, ayo, siapa di sini di antara teman-teman yang suka memberi alasan? Nah, siapa itu? Kadang-kadang alasan yang kita berikan adalah alasan yang dibuat-buat agar kita tidak melakukan tugas yang diberikan. Atau kita memberi alasan agar papa atau mama menyuruh kakak atau adik kita saja yang melakukan tugas tersebut, bukan saya. Nah, melalui cerita ini teman-teman, marilah kita belajar untuk taat tanpa bersungut-sungut, tanpa ngedumel, tanpa ngomel. Nah, jangan juga memberi alasan-alasan untuk menghindari tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, teman-teman. Musa tidak berani memberikan alasan lagi kepada Tuhan, karena memang Tuhan tidak ingin mendengarkan semua alasan yang dikemukakan, yang dibilang, yang disebutkan oleh Musa. Yang Tuhan inginkan dari Musa adalah taat. T-A-A-T. Nah, teman-teman, Musa menyadari bahwa Tuhan adalah pemimpinnya. Seperti definisi atau penjelasan tentang ketaatan tadi yang Kak Kecia sudah sebutkan, bahwa ketaatan adalah dengan segera dan senang hati
melaksanakan perintah dari orang-orang yang menjadi pemimpin atau atasan kita. Nah, bagi Musa, dan Musa menyadari bahwa Tuhan adalah pemimpinnya. Sehingga mau atau tidak, dia harus mentaati semua perintah yang Tuhan minta untuk Musa lakukan. Walaupun menurut Musa, perintah yang Tuhan berikan itu sukar, sulit, susah untuk dikerjakan. Tapi Musa mau taat kepada Tuhan. Ia tetap melakukannya tanpa bersungut-sungut, tanpa marah-marah, tanpa ngedumel, tanpa ngomel-ngomel. Musa tetap melakukannya. Waktu Musa memberi beberapa alasan, Tuhan menjadi marah kepadanya. Nah, ini berarti Tuhan mau agar kita semua, teman-teman dan Kak Kesha juga, menjadi anak yang taat kepada perintah yang diberikan oleh siapa saja kepada kita, terutama oleh Tuhan. Baik itu oleh papa, mama, guru di sekolah minggu atau champion kids, apalagi Tuhan. Nah, ternyata waktu Tuhan menyuruh Musa melakukan perintahnya, yaitu pergi ke Mesir dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak meninggalkan Musa. Tuhan tetap menyertai Musa, bahkan memperlengkapi Musa dengan tanda-tanda yang heran dan mujizat, teman-teman. Jadi Tuhan mau kita juga menjadi anak-anak yang taat. Nah, Kak Kesha punya sebuah gambaran nih teman-teman tentang taat. Taat itu hurufnya apa aja? T, A, T. Nah, coba kalau Kak Kesha buat katanya terbalik, bacanya dari belakang ke depan, jadinya apa? Ya, tetap taat. Dari depan ke belakang, tetap T-A-A-T, taat. Kalau Kak Kesha bikin ke atas gini, dari atas ke bawah kita baca, tetap taat. Kalau dari bawah ke atas dibaca, tetap taat, teman-teman. Nah, jadi artinya adalah apapun keadaannya, besar atau kecil, berat atau ringan tugas yang harus kita kerjakan, Tuhan mau kita taat. T-A-A-T, T-A-A-T, taat. Nah, seperti lagu yang kita sudah nyanyikan tadi, teman-teman. Dan melakukannya dengan tidak bersungut-sungut, tidak boleh marah-marah, ngedumel. Misalnya, aduh, susah banget sih. Nah, jangan kayak gitu, teman-teman ya. Harus tetap bersuka cita melakukan tugasnya. Karena Tuhan akan menyertai teman-teman semua. Dan Kak Kesha juga. Ketika kita taat, dan Tuhan akan memberi berkatnya kepada mereka yang taat. Nah, kalau mau dapat berkat yang daripada Tuhan, kita harus taat. Nah, karena itu perintah Tuhan yaitu agar kita taat kepada orang tua, kepada guru, kepada pemimpin yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus taat. Oke teman-teman, firman Tuhan sudah selesai. Ayat hafalannya dalam Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Oke teman-teman, siap menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Luar biasa, nggak boleh ngedumel, nggak boleh marah-marah, oke? Oke, luar biasa sekali teman-teman. Oke, sekarang kita mau berdoa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kami dengarkan ini Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat.
menjadi anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami dengan taat dan tidak bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, teman-teman, firman Tuhannya luar biasa sekali ya. Kak Desi sangat diberkati. Benar, Kak Tadi Kak Desi dengerin dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman dengerin nggak? Kak Vita dengerin nggak, Kak Vita? Pasti dong. Nah, kalau dengar firman Tuhan dengan baik, Kak Vita dapat apa nih dari firman Tuhan hari ini? Dan teman-teman semua ya, dari firman Tuhan hari ini kita belajar apapun keadaannya, besar, kecil, berat, ringan, tugas yang harus kita kerjakan, kita mau belajar untuk taat melakukannya ya, tidak sungut-sungut ya, Kak Desi ya, jangan bersungut-sungut. Betul sekali. Betul. Karena Tuhan akan menyertai teman-teman semua yang taat dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada mereka yang taat. Amin. Iya, amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Oke. Shalom teman-teman. Oke, aktivitas kita hari ini adalah kita akan mencari 5 perbedaan dari 2 gambar ini. Nah, nanti setelah menemukan 5 perbedaan, teman-teman bisa melingkari ya. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gampang kan Kak Desi? Gampang sekali. Oke, teman-teman jangan lupa kalau sudah dikerjakan, kirimkan hasilnya ke Sekolah Minggu di Udara. Ibadah kita Sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Bye.